Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Viral video pemberitaan tentang pembongkaran makam di pemakaman Jannatul Ma'la di Tanah Suci Mekkah Al-Mukarramah. Di mana pemakaman Jannatul Ma'la ini memang di dalam setiap 4 tahun sekali diadakan pembongkaran atau perombakan untuk memindahkan makam-makam yang jenazah atau mayatnya sudah menjadi tanah. Kemudian makam tersebut digunakan kembali untuk memakamkan jenazah yang baru. Dan sebenarnya pembongkaran seperti ini hal yang biasa kaum muslimin. Karena memang pembongkaran yang seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin di pemakaman Jannatul Ma'la tersebut. Akan tetapi yang membuat pembongkaran kali ini menjadi viral adalah karena diberitakan tentang jenazah Kiai Maimun Zubair atau yang disebut dengan Mbah Mun, seorang tokoh agama terkemuka di Indonesia khususnya. Diberitakan bahwa ketika makam Kiai Maimun Zubair tersebut dibongkar untuk dipindahkan, ternyata jasad beliau ini masih utuh kaum muslimin. Sehingga tidak jadi dibongkar, tidak jadi dipindahkan. Padahal kita tahu Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun ini sudah meninggal hampir 4 tahun yang lalu. Beliau meninggal tanggal 6 Agustus tahun 2019. Tapi sampai saat ini dikabarkan jenazah beliau ini masih utuh. Coba kita simak videonya. Kendati demikian, saat makamnya dibongkar, jenazah Mbah Mun masih diketahui utuh, sehingga jenazahnya tetap dimakamkan di Ma'la, tidak dipindahkan. Peristiwa ini dikonfirmasi langsung oleh Gus Rifkil Muslim Suyuti kepada petugas makam di Ma'la atas nama Muhammad Ali. Gus Rifkil, sapaan akrabnya, sempat berkomunikasi langsung dengan menggunakan bahasa Arab pada Ahad 23 Juli 2023. Muhammad Ali, Akbar Syekh Maimun, jenazah Syekh Maimun موجود. Tetapi fi Ma'la موجود. Jadi beliau ini yang termasuk tadi pukul yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada. Kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Kebenaran berita ini belum bisa dipastikan kaum muslimin karena memang sumber beritanya sampai saat ini baru dari 1 orang saja, yaitu yang disebut Gus Rifkil Muslim Suyuti. Dan dari video dialog yang sangat singkat tersebut juga tidak ada keterangan yang cukup jelas, ya. Tidak ada keterangan yang cukup jelas menjelaskan kondisi jenazah Kiai Maimun Zubair atau Mbah Mun tersebut, ya. Coba kita lihat langsung dari channel tersebut, dari channel Gus Rifkil Muslim Suyuti. Muhammad Ali, Akbar Syekh Maimun, jenazah Syekh Maimun موجود. Tetapi fi Ma'la موجود. Jadi beliau ini yang termasuk tadi pukul yang membuka, menggali dan kemudian bersaksi jasadnya masih ada. Kemudian setelah 1 hari tadi ditutup kembali dan jasadnya masih ada ya. Masya Allah, Muhammad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu dari jamaah haji yang kloter terakhir, yaitu kloter 94, mendengar kabar bahwa makam Kiai Simbah Yai Maimun Zubair akan dipindah. Setelah saya cek dan saya tanyakan, insya Allah jawaban oleh petugas katanya Simbah Yai Maimun masih maujud begitu. Insya Allah Simbah Yai nggak akan dipindah. Semoga saja tidak jadi dipindah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dialog tersebut memang tidak ada keterangan yang cukup jelas dan mendetail kaum muslimin. Hanya di dalam dialog tersebut bertanya, Makbaroh Syekh Maimun wa janazah Syekh Maimun, maka dijawab maujud, masih ada. Tapi kondisinya seperti apa tidak dijelaskan secara detail. Dan kita tidak akan menjadikan benar atau tidaknya berita tersebut sebagai bahan perdebatan. Memang dijelaskan oleh para ulama ada manusia-manusia yang ketika mereka meninggal dunia, jasad mereka tidak akan dimakan oleh bumi.
Artinya tidak akan membusuk, tidak akan menjadi tanah. Yang pertama, para ulama ijma bahwasanya jasad para nabi tidak akan dimakan oleh bumi. Dan ini tidak ada perselisihan sama sekali. Bahwasanya jasad para nabi adalah jasad yang tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan membusuk, tidak akan menjadi tanah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Adapun selain nabi, maka dia diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia seorang syuhada, apakah seorang alim, apakah seorang ulama? Maka para ulama mengatakan bahwa bisa jadi jasad mereka dimakan bumi dan bisa jadi tidak. Tergantung siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk tidak dimakan bumi. Dan kalaupun iya, berita tersebut benar kaum muslimin, maka itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Maimun Zubair. Tapi kalau yang bercerita tersebut ternyata dusta, maka itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sikap kita adalah kita tetap harus berhati-hati dengan kabar-kabar yang seperti ini. Apalagi memang kebenaran dari kabar ini belum atau tidak bisa dipastikan kebenarannya. Dikhawatirkan berita-berita yang seperti ini nantinya akan dibawa kepada pengkultusan seseorang yang dianggap soleh. Kemudian menjadikan kaum muslimin ini gulu kepada orang-orang yang dianggap soleh yang sudah mati tersebut. Kemudian dijadikan sebagai wasilah untuk mengalap barokah. Dan sikap kita yang benar adalah tetap mendoakan beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni beliau, menerima segala amal soleh beliau, meninggikan kedudukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Banyak wali-wali yang disembah, sunan-sunan disembah, didatangi, dimintai doa dan macam-macamnya, berdoa meminta kepada penghuni kubur setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, kita tahu kenapa Nabi SAW sangat keras dalam masalah kuburan. Karena Nabi melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap orang soleh yang akhirnya disembah. Ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Rasulullah SAW melarang sholat ke arah kuburan. Ini semua perkara bukan syirik. Meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah mengkapuri kuburan, menyemen kuburan. Ini bukan syirik. Sholat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut. Ya. Namun kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin. Dilanggar oleh kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur, disebutkan, antum bayangkan ada seorang masuk ke kuburan orang soleh, kemudian kuburan ini ternyata tinggi, ditinggikan, kemudian dilapisi dengan sitar, dengan kain, ditulis tulisan kaligrafi, kemudian dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih lampu, ya, kemudian ada orang baca Quran sekitarnya. Tatkala orang datang, apa perasaan dia? Ini jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Timbul keyakinan tersebut muncul dengan sendirinya, apalagi orang-orang awam. Akhirnya para orang minta kepada penghuni kubur tersebut. Akhirnya itu kesyirikan yang dilarang. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian minta kepada kuburan. Kalau menziarahi kuburan bagus. Menziarahi kuburan tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur. Itu tujuan ziarah kubur yang sunnah. Tujuannya untuk mengingat kematian agar kita ingat bahwasanya kita akan meninggal seperti dia. Yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup datang ke kuburan syuhada Uhud, mendoakan para syuhada Uhud. Bukan minta-minta kepada mereka. Namun ternyata syariat yang indah ziarah kuburan ini terkadang berubah. Orang-orang datang bukan mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta kepada penghuni kubur. Terkadang ya, apalagi terkadang sangat menyedihkan, terkadang di
diprovokasi oleh sebagian orang-orang dai-dai yang mengatakan malah suruh ke situ, malah suruh minta-minta ke situ, menyuruh kepada kesyirikan. Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di alam semesta, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh.